Seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam jumpa dalam renungan harian Jemaat GKI Petawosi pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami pilih dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 133 ayat 1-3. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, Bapa yang kami puji sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kami akan mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh ada sebagaimana ada. Bapa dalam surga, saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, biarlah dengan tuntunan Roh-Mu yang kudus akan memampukan kami semua untuk membaca, merenungkan bagian daripada firman-Mu. Untuk itu Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami, kan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita akan baca yaitu dari Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pada pasal 133 ayat 1-3 dengan judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan meleleh ke janggut harum dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian jauh firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah orang yang selalu mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita sudah baca, kita akan diberikan satu tema, yaitu persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, belakangan ini di dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga umat Tuhan
tidak lagi diwarnai dengan sikap saling menghormati atau saling menghargai, tetapi sebaliknya yang sering terjadi adalah kita saling mencurigai, kita saling memfitnah satu sama lain, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai contoh di negara kita, di mana pemerintah terus berusaha dan bekerja keras bagaimana supaya hidup damai, hidup rukun itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Tetapi kita tidak perlu sangkal bahwa dari upaya-upaya tersebut sering juga kita menjumpai sikap-sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat, itu sikap yang pro dan kontra. Ada yang mendukung, tapi juga ada yang tidak mendukung dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa dampak dari tindakan-tindakan tersebut? Yaitu rasa saling menghargai dan menghormati menjadi pudar. Bahkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, di situ menjelaskan harapan besar akan Allah, di mana hidup kita satu sama lain adalah hidup rukun yang mendatangkan berkat dari Allah. Mazmur ini ditulis ketika Daud melakukan perjalanan ziarah ke Bait Allah di Yerusalem. Nah, dalam perjalanan itu Daud merasakan kebersamaan yang sangat indah dan sangat baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 menggambarkan jika manusia hidup rukun, maka berkat-berkat akan mengalir di dalam persekutuan yang dilandaskan oleh pengharapan akan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, di situ ada dikatakan minyak yang baik. Makna dari firman ini adalah berkat-berkat dalam kehidupan di dalam dunia, di mana manusia hidup rukun. Kemudian juga Gunung Sion, ini merupakan janji kehidupan yang kekal, yang besar dari Allah Bapa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, betapa indahnya kehidupan manusia yang dilandaskan pada ketaatan akan firman Tuhan dan berusahalah memelihara kesatuan oleh Roh Kudus, oleh ikatan damai sejahtera. Itu bisa kita lihat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mari kita terus selalu menumbuhkan hidup rukun dan persatuan di dalam kehidupan di mana kita berada, baik itu dalam
kehidupan keluarga, kehidupan di gereja, bahkan di dalam lingkungan masyarakat. Kadang-kadang memang kita jumpai dalam lingkungan keluarga, kadang-kadang kita sebagai anggota keluarga tidak ada rasa persaudaraan, tidak ada hidup rukun, tapi sering kadang kita menyalahkan satu sama lain dan sebagainya. Akhirnya terjadilah keributan dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita akan mendapatkan berkat kalau kita terus melakukan hal-hal seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, janganlah ada permusuhan, pertengkaran, kebencian, sakit hati, karena semua itu adalah penghambat berkat Tuhan bagi kita. Sebaliknya, jika kita hidup rukun dan bersatu, segala berkat akan dicurahkan Tuhan kepada kehidupan kita. Mazmur 133 ayat 3b mengatakan, sebab kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, lagi bahwa mari kita dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, gereja, masyarakat, berbangsa dan bernegara, kita terus untuk menumbuhkan, mengembangkan, mengamalkan sikap hidup rukun, hidup yang penuh dengan persaudaraan, karena janji Tuhan mengatakan bahwa kalau kita selalu hidup rukun, kita selalu membina persaudaraan, maka berkat-berkat Tuhan akan selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tiada kata yang paling indah yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, selain ungkapan syukur dan terima kasih kami angkat kepadamu. Kami kembali mengangkat ungkapan syukur kami ini Bapa, karena atas kasih-Mu, karena atas penyertaan-Mu, Engkau boleh memberikan kami waktu, walaupun sangat singkat, tetapi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami sebagai umat Tuhan untuk selalu hidup rukun. Kami boleh lakukan, kami boleh aplikasikan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, terima kasih juga kami berdoa bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati, biarlah firman yang telah didengar ini Bapa boleh dilakukan, boleh diaplikasikan dalam setiap kehidupan mereka. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terlebih bagi pemerintah kami, ya, di mana pada saat ini Bapa, pada saat sekarang ini terus bekerja keras bagaimana untuk menjaga, bagaimana untuk terus mempersatukan seluruh komponen-komponen yang ada dalam bangsa dan negara ini. Biarlah pemerintah kami Bapa, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok terus bergandengan tangan, bahu-membahu
untuk terus menjalin persatuan dan kesatuan, untuk menangani bangsa dan negara kami, untuk menuju ke bangsa dan negara yang penuh damai dan sejahtera. Bapa di dalam surga, berdoa juga biarlah Tuhan Yesus selalu memberikan hikmat, selalu memberikan kekuatan kesehatan bagi pemerintah kami, sehingga pemerintah kami tetap sehat dan kuat dan terus menjalankan roda pemerintahan, terus memimpin bangsa dan negara kami ini Bapa dengan sungguh-sungguh yang sesuai dengan kuasa dan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi para medis, dokter, para mantri dan sebagainya yang saat ini Bapa terus bekerja keras bersama dengan pemerintah bagaimana untuk menangani bangsa dan negara kami ini dari segala sakit penyakit, terlebih Bapa virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus terus memberikan semangat, memberikan kekuatan kesehatan, motivasi yang tinggi bagi para dokter, para medis, para mantri yang terus bekerja keras untuk menangani virus corona ini Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan harian pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Shalom.